Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang kedua, di mana hari ini kita akan membahas tentang sinopsis, komentar, tanggapan buku, dan hubungan antara buku fiksi maupun buku non-fiksi. Oke, selamat menyaksikan anak-anak. Oke, kita mulai ya dari buku fiksi dan non-fiksi pembelajaran kedua. Oke anak-anak, sini ada, masih ingat yang kemarin ibu ajarkan tentang non-fiksi dan fiksi ya. Kata kuncinya adalah kalau misalnya buku fiksi itu adalah berdasarkan imajinasi, sedangkan non-fiksi berdasarkan analisa ilmiah ya. Kalau fiksi bisa berupa hayalan dan kalau non-fiksi itu fakta ya, aktual atau data yang sebenarnya. Oke, dilanjut. Nah, di sini kalian harus bisa membuat sinopsis buku. Bukunya itu boleh kalian mensinopsiskan buku fiksi maupun kalian boleh mensinopsiskan buku non-fiksi. Masih ingat enggak apa sih yang contohnya buku non-fiksi dan apa sih contohnya buku fiksi? Oke, jadi kalau misalnya kalian ingin membuat novel atau meresensi novel, membuat sinopsis novel, dongeng, ataupun cerita lainnya, itu berarti kalian sedang mensinopsiskan buku fiksi ya. Kalau misalnya kalian mensinopsiskan buku ilmu pengetahuan, jurnal, berarti kalian sedang mensinopsiskan buku non-fiksi. Nah, bagaimana sih cara menulis sinopsis itu? Yang pertama, kalian harus melakukan survei terlebih dahulu. Melakukan survei di sini, kalian harus melihat dulu bukunya yang kalian akan buat sinopsisnya. Misalnya buku ini ada berapa halaman, pengarangnya siapa, dan yang penting kalian harus tahu bahwa misalnya buku ini seperti buku dongeng. Nah, berarti kalian harus tahu itu buku fiksi ataupun buku non-fiksi ya. Jadi harus survei terlebih dahulu dari mulai pengarang, terus judulnya apa, itu dilakukan survei pada menulis sinopsis. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan. Jadi menulis sinopsis itu kalian yang pertama harus mengajukan pertanyaan. Contohnya, apa sih judul buku itu? Atau berapa halaman sih judul itu? Atau apa sih kelemahan dan kelebihan dari buku tersebut? Itu bisa dijadikan sebagai sinopsis buku. Atau enggak, apa sih masalah dari buku tersebut? Atau apa sih masalah dari dongeng tersebut? Misalnya kalian ingin membuat sinopsis buku ya, masalah, terus solusinya bagaimana, itu bisa dijadikan sebagai mengajukan pertanyaan. Oke, selanjutnya ini adalah membaca, mengulang kembali. Jadi, sebelum kalian membuat sinopsis, kalian harus baca terlebih dahulu buku tersebut. Dibaca, lalu diulang kembali, dan memberikan tanggapan atau review. Jadi, dipikirkan terlebih dahulu, ternyata kalian udah tahu nih intinya di paragraf ini, intinya di paragraf ini. Jadi harus bisa membuat tanggapan atau review. Bisa juga di akhir itu seperti kesimpulan. Jangan sampai kalian mensinopsiskan buku tetapi semuanya ditulis. Berarti itu bukan namanya sinopsis. Paham ya? Oke. Selanjutnya, nah, ini adalah contoh komentar buku.
Jadi misalnya judul bukunya adalah Buku Senikmat Susu. Pengarangnya dari Eli Damaywati. Editor Rani Imayati, halaman 24. Jangan lupa kalau kalian misalnya meresensi buku, bawahnya pakai sumber ya. Misalnya kayak di bawah nih, sumber buku bahasa Indonesia kelas 7 Kementerian dan Kebudayaan tahun 2016. Komentar buku yang telah kamu baca, boleh buku fiksi maupun non-fiksi dengan mengisi format seperti di bawah ya. Nah, ini adalah format untuk kalian membuat komentar. Jadi komentar ini isi dulu judul, penulis, editor, penerbitnya siapa, tahun terbitnya siapa, jumlah halaman berapa ya. Nah, keunggulan bukunya itu nih, yang tadi keunggulannya apa nih di sini. Nah, dari judul saja, buku ini sudah mengundang selera untuk membaca. Benar-benar unik, penulis ingin menunjukkan bahwa kegiatan membaca bisa seterata dengan kenikmatan minum susu. Misalnya, buku ini sangat unik dan buku ini mengundang selera untuk membaca misalnya, atau buku ini sangat menarik. Kelemahan buku, misalnya kelemahan bukunya dari mulai sampul yang kurang menarik, atau misalnya ada hal-hal yang kalian tidak mengerti, itu bisa dijadikan sebagai kelemahan dari buku. Oke, next ya. Selanjutnya, ini adalah langkah-langkah menyusun tanggapan buku yang dibaca. Yang pertama adalah jenis buku. Jenis bukunya tersebut buku apa? Kalian yang membuat tanggapan. Misalnya buku fiksi, non-fiksi ya, novel, ilmu pengetahuan, jadi harus tahu terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah keaslian ide. Jadi, contohnya ini adalah buku non-fiksi. Jadi kalau buku non-fiksi itu kan berdasarkan fakta asli dari suatu pengarang atau melakukan pengamatan terlebih dahulu. Jadi dilihat dulu nih, benar enggak nih bahwa buku ini menurut ini atau penerbitnya ini, dilihat dari keaslian idenya ya, penemuannya. Yang ketiga adalah bentuk. Bagaimana mengenai bentuk atau format dari buku itu? Apakah bentuknya kertas, cover, jenis buku, jenis huruf yang dipakai, dan sebagainya. Jadi dilihat, misalnya buku ini kotak, atau misalnya buku ini berbentuk bulat, bisa dari huruf ya, bisa dari format, misalnya formatnya sangat menarik, apalagi buku tersebut digambar dengan gambaran-gambaran yang menyenangkan atau menarik, seperti halnya komik kan bentuknya menarik ya untuk dibaca. Nah, yang keempat adalah isi dan bahasa. Isi dan bahasa ini dari sudut pandang, alur, terus tema, penokohan. Masih ingat enggak yang Ibu jelaskan tentang tema atau enggak tentang penokohan? Alur itu ada apa? Alur apa aja coba? Alur itu ada alur maju, mundur, dan campuran ya. Nanti kalian bahas di yang nomor 4, isi dan bahasa. Paham ya? Yang kelima adalah kesimpulan. Kesimpulan itu adalah berdasarkan keseluruhan dari cerita yang kalian baca. Jadi kalau buat kesimpulan jangan di copy paste dari semuanya. Kesimpulan itu kalian hanya menyimpulkan inti-inti dari cerita. Oke, dilanjut. Nah, isi dan bahasa. Oh, ini udah. Oke, dilanjut lagi. Seorang penulis resensi buku dapat menyimpulkan atau tidak. Nah, hubungan
antar unsur buku fiksi dan non-fiksi. Jadi buku fiksi dan non-fiksi ini mempunyai persamaan. Yang pertama, sama dari cover. Jadi buku fiksi mempunyai cover dan buku non-fiksi pun mempunyai cover. Yang kedua adalah subbab, dan yang ketiga sama-sama mempunyai judul, ya. Maupun ilmu pengetahuan, buku paket itu pasti mempunyai judul. Oke, dalam hal perbedaan, buku non-fiksi memiliki isi ilmiah, aktual, disajikan dalam bahasa baku. Sedangkan buku fiksi memiliki tokoh penokohan sebagai pelaku cerita. Jadi kalau misalnya di non-fiksi tidak ada tokoh, kalau di fiksi memiliki tokoh. Dan kalau non-fiksi memiliki fakta atau aktual, kalau misalnya buku fiksi itu bersifat hayalan. Ini udah Ibu jelaskan di video yang pertama ya. Oke, thank you. Terima kasih. Nah, itu adalah pembelajaran kedua yang Ibu terangkan. Anak-anak, jangan lupa dicatat dan dirangkum. Apabila misalnya ada yang ditanyakan atau belum paham, dicatat di buku saja. Nanti pada pembelajaran tatap muka kita akan bahas bareng-bareng ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya anak-anak.